Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Haji Nurholis, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian rutin, kajian tafsir Al-Quran. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan surat Al-Baqarah, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-218, yaitu tentang keutamaan berhijrah di jalan Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan perhatikan penjelasan dari beliau berkaitan dengan keutamaan berhijrah di jalan Allah. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-218. Kepada Al-Ustadz Dr. Haji Nurholis, SAG, MAG, dengan segala hormat disilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan beriring ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita pelajari bersama-sama betul-betul bisa menambah pengetahuan kita, menambah hidayah buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quran ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 218 dari surah Al-Baqarah, dan sebagaimana biasa mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita terjemahkan, dan setelah itu kita bersama-sama akan coba uraikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
kita terjemahkan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, mereka itulah, yarjuna, yang mengharapkan rahmatullah, rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, ada beberapa kata kunci yang akan kita coba jelaskan, yaitu yang pertama adalah alladzina amanu, orang yang beriman, yang kedua walladzina hajaru, orang yang berhijrah, yang ketiga wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, di dalam ayat ini kita bersama-sama mendapatkan satu gambaran bila jamaah semua memperhatikan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang tidak mudah kita untuk mendapatkan surga Allah yang kita dambakan itu. Ya, am hasibatum an tadkhulul jannah, itu pada penjelasan sebelumnya. Sebelum kita betul-betul lolos dari ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang atau umat sebelum kita. Ada di antara mereka yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, ujian yang paling berat di ayat sebelumnya adalah ujian terkait dengan harta dan ujian terkait dengan jiwa. Ya, dengan jiwa. Nah, apakah kita mampu melewati ujian-ujian tersebut atau tidak? Ya. Nah, pada ayat ini, orang-orang kita ini, orang Islam, selalu tidak boleh putus harapan. Sekalipun memang surga itu berat untuk bisa kita dapatkan. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berharap kepada Allah ini menjadi kewajiban bagi kita kalau kita memang mendambakan surga itu. Tetapi harapan-harapan itu akan hanya menjadi angan-angan kalau harapan tersebut itu tidak didukung oleh tiga hal yang utama. Yang pertama adalah kuatnya harapan. Yang kedua, istiqomah kita dengan harapan itu. Yang ketiga, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan tersebut. Nah, ini kunci buat kita kalau kita memang betul-betul berharap dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang diharapkan oleh kita umat Islam tentu adalah bukan harapan-harapan yang sifatnya jangka pendek. Harapan yang sifatnya duniawi. Nah, yang diharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan kita ini tidak bisa masuk surga hanya dengan bermodalkan pada amal perbuatan kita saja. Apakah itu berlaku bagi panjenengan, wahai baginda Nabi? Pertanyaan sahabat kepada beliau. Ya, termasuk saya juga gitu. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Nah, maka surga ini kita harus berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, harapan ini tidak boleh pupus. Nah, harapan ini harus kuat di hati kita, dan kita istiqomah tekun menjaga harapan ini, dan kita harus berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Nah, ada dalam ayat ini, tentu mungkin dalam ayat lain nanti juga akan dijelaskan gitu ya. Tetapi ketika kita melihat ayat ini, ada 3 upaya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berharap rahmat Allah itu. Ya, yang pertama, innalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, apa kaitannya rahmat Allah ini dengan keimanan? Nah, kita paham semua bahwa amal perbuatan seperti apapun baiknya, kalau dia tidak ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, atau perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka akan sia-sia belaka saja. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat baik, gitu ya, dan hanya dengan kebaikan itulah kemudian ia akan mendapatkan rahmat Allah, maka tentu orang-orang semisal misalkan saja Thomas Alva Edison yang dia menemukan sehingga kita bisa baca hari ini karena ada lampu kita. Tentu dialah yang berhak masuk surga yang paling tinggi, karena kita baca Quran pun bisa baca Quran kalau kita dibantu oleh alat pencahayaan. Nah, maka bagi keyakinan umat Islam, perbuatan-perbuatan baik itu tetap harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu hanya berbuat saja kebaikan tanpa dimotivasi oleh keimanan, maka perbuatan baik ini pun tidak akan pernah ada manfaatnya. Sehingga umat Islam pun selalu diminta kalau berbuat baik, awallah dengan basmalah. Bacalah bismillah. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan terlebih dahulu menyebut asma Allah, atau meminta pertolongan Allah, atau karena Allah itu. Maka barulah perbuatan baik sekalipun kecil itu akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan. Maka iman ini menjadi sangat penting, karena iman itu bisa membedakan apakah perbuatan kita ini akan bernilai pahala atau hanya sia-sia belaka. Maka iman harus dimiliki oleh kita yang berharap rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita. Baik kasih sayang Allah itu di dunia ini maupun kasih sayang Allah kelak di akhirat. Nah, itu yang pertama. Walladzina hajaru, dan berhijrah. Nah, jadi bukan hanya iman saja. Nah, ada upaya-upaya serius yang harus kita lakukan berikutnya adalah berhijrah, gitu ya. Berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah. Nah, hijrah itu makna secara bahasa kan at-tarku, meninggalkan. Nah, bahkan berhijrah ini adalah sebenarnya titik tolak sebuah kebaikan. Itu hijrah pasti. Nah, meninggalkan sesuatu itu maknanya adalah yang pertama tentu pengorbanan di situ. Yang kedua, meninggalkan sesuatu itu bukan hal yang ringan, gitu. Butuh pengorbanan. Maka berhijrah, meninggalkan sesuatu itu selalu harus disertai, harus dimiliki keteguhan hati, karena memang itu amat sangat berat. Ya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan orang berhijrah. Nah, hijrah ini pun juga harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hijrah karena kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, meninggalkan sesuatu karena kepentingan sesaat, tidak. Meninggalkan sesuatu untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Maka berhijrah itu selalu dua nanti maknanya. Yang pertama hijrah secara umum atau hijrah maknawi adalah meninggalkan satu kondisi tertentu menuju kepada kondisi lain yang lebih baik.
Nah, itu. Meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Itu hijrah dalam pengertian umum. Nah, yang kedua adalah hijrah dalam pengertian yang khusus. Yaitu apa itu? Meninggalkan tempat. Ya, meninggalkan tempat ya, yang tidak kondusif untuk menjaga ketaatan kepada Allah, baik kita maupun keluarga, menuju ke tempat yang lain yang diharapkan bisa lebih mudah kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Itu hijrah secara khusus. Nah, apapun nanti bentuk hijrahnya, bisa kita lihat. Hijrah itu selalu membutuhkan pengorbanan. Dan hijrah itu selalu akan menuju kepada kondisi yang lebih baik. Maka siapapun yang ingin menuju kepada kondisi yang lebih baik, maka kuncinya adalah berhijrah. Meninggalkan dulu situasi dan kondisi tertentu yang kurang baik, ya, atau sudah baik menuju kepada yang lebih baik, itu hijrah. Nah, ini menjadi kunci bagi kehidupan kita. Orang harus terus berhijrah. Bahkan ketika kita sekarang sudah baik, kita harus meninggalkan kondisi yang sekarang untuk apa? Untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi. Ya, terus gitu. Maka umat Islam tidak dituntut hanya puas dengan kebaikan yang sudah dilakukan hari ini. Umat Islam harus terus bergerak menuju yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sehingga umat Islam tidak bisa terus berada di zona aman saja. Nah, saya sudah begini sajalah gitu. Oh tidak, kalau kita punya pikiran seperti itu, tidak mau berhijrah, maka kita akan mengalami kemandekan di dalam kita beraktivitas, termasuk beraktivitas baik kita itu. Maka kasih sayang Allah akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang memiliki keteguhan hati untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, upaya ini harus dilakukan. Jangan hanya berharap rahmat Allah tanpa melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini menjadi syarat wajib untuk datangnya rahmat Allah. Nah, jangan sampai nanti ada orang nanti masuk surga itu hanya semata-mata rahmat Allah, gitu ya. Semata-mata rahmat Allah. Itu hadis Nabi. Amal kita tidak akan bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Nah, gitu. Nah, memahami hadis itu sebatas itu saja. Tidak. Rahmat Allah pun ini harus ditempuh dengan cara melakukan syarat untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Syarat yang pertama adalah keimanan yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah kemauan, keteguhan hati, bulatnya tekad untuk terus berproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih taat, lebih taat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep hijrah. Nah, itu butuh nanti pengorbanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Ya, jihad, kalau dari kata jahada, ya jahadu, misalkan saja, ini maknanya adalah bersungguh-sungguh atau jahada, yujahidu, gitu ya. Nah, ini tidak mesti terkait dengan persoalan jihad perang, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita mau wajahadu fi sabilillah itu maknanya pasti langsung jihad itu adalah perang. Perang itu adalah salah satu saja dari kondisi, karena kondisi menuntut kita untuk berperang. Tapi jahadah itu orang yang mau bersulit-sulit diri dalam rangka li'ila'i kalimatillah itu. Nah, maka orang yang hari ini misalkan saja Bapak Ibu semua meninggalkan kesenangan Bapak Ibu, ya,
Meninggalkan kesenangan itu kan juga berat, ya. Jadi itu sulit gitu. Dalam rangka apa? Untuk melakukan kajian. Nah, kajian ini itu jihad. Kenapa? Karena kajian ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Nah, jadi karena jihad itu ya jahada, ya jahadu, bersungguh-sungguh. Kemudian jahada, yujahidu, maknanya adalah bersusah payah untuk menempuh kesulitan-kesulitan. Jadi itulah makna jihad, gitu ya, makna jihad yang sesungguhnya. Jadi kalau perang itu biasanya ditunjuk dengan kital, ya. Jadi kital itu peperangan. Nah, kital itu bagian dari jihad. Tapi jihad itu tidak mesti dengan perang, nanti tolong dibedakan. Perang itu adalah karena sebuah kondisi, ya, kondisi. Mengapa perang disebut dengan jihad juga? Karena memang perang itu adalah bersungguh-sungguh bahkan mengorbankan jiwa raga kita menempuh kesulitan yang luar biasa dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Itu maka perang itu disebut dengan jihad. Tetapi jihad tidak mesti dengan perang. Perang itu adalah satu kondisi saja. Satu kondisi yang kita mengharuskan untuk perang kalau memang kondisinya harus mengharuskan perang, dan di situ harus bersungguh-sungguh mengorbankan jiwa, raga, harta kita. Itu. Tetapi sekali lagi jihad itu makna umumnya adalah bersungguh-sungguh. Kita bersama-sama ini bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh bekerja, sekalipun itu sulit. Nah, untuk apa semua ini? Untuk fisabilillah. Dalam rangka untuk berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperjuangkan agama Allah untuk diri kita, memperjuangkan agama Allah untuk keluarga kita, memperjuangkan agama Allah untuk masyarakat kita. Nah, itu jihad. Maka nanti aktivitasnya bisa beragam ini. Bisa menuntut ilmu. Nah, karena dengan ilmu kita bertambah, maka kita akan lebih mengetahui lagi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita bisa melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Itu dengan ilmu. Atau kita bersungguh-sungguh bekerja untuk mencari penghidupan, dan seterusnya. Maka orang miskin yang dia karena kemiskinannya tetap sabar, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, dia tetap istiqomah dengan keimanannya sekalipun dia berada dalam kemiskinan, dia pun juga berjihad. Gitu. Itu pun juga bisa dimaknai dengan jihad. Jihad di dalam kemiskinannya untuk tetap sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, karena tidak sedikit orang yang karena kemiskinannya, kemudian dia putus asa menghalalkan segala cara demi menghilangkan kemiskinannya itu. Ini ya tentu tidak dituntunkan oleh agama kita. Tidak diperbolehkan oleh agama kita. Tetap harus berjuang dalam kesulitan, tentu sulit. Nah, kesulitan, kesungguhan mempertahankan iman untuk tetap berada di jalan Allah sekalipun dalam kondisi miskin, itu pun juga jihad. Nah, orang yang mempunyai harta, dia bisa berjihad dengan hartanya itu. Ya, sulit mengeluarkan harta yang sudah dikumpulkan dengan susah payah, gitu ya. Tentu yang mudah adalah memanfaatkan harta tersebut untuk kesenangan sendiri dan keluarganya. Tetapi orang ini mampu untuk memanfaatkan harta yang telah diperolehnya dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk membantu yang lain, menciptakan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan di sekelilingnya, itu juga adalah jihad fisabilillah. Nah, sehingga inilah yang sebenarnya akan mampu mendatangkan rahmat Allah itu. Jadi orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, rahmat Allah itu di dunia memang diberikan oleh Allah kepada seluruhnya.
kepada seluruh makhluknya, yang durhaka, yang taat, itu diberikan kasih sayang Allah. Tetapi yang kita mohon adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus, gitu ya. Bukan kasih sayang Allah yang sifatnya umum itu. Nah, kasih sayang Allah yang sifatnya khusus di dunia apa? Rizki kita walaupun sedikit tetap menjadi berkah, gitu ya. Sedikit tapi ternyata membawa manfaat yang besar. Nah, rizki yang tidak berkah, yang di situ tidak ada rahmat Allah, kasih sayang khususnya maksud saya, ya mungkin banyak dia dapatkan. Ini juga kasih sayang Allah tapi sifatnya umum. Kasih sayang Allah diberikan kepada siapa yang bekerja keras. Nah, ketika bekerja keras orang dapatkan itu, tetapi belum tentu dapatkan kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Ketika sudah banyak Allah berikan rizkinya, ternyata yang banyak hanya sedikit bisa termanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Nah, tentu bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan rizki-rizki yang khusus. Usia kita, gitu ya. Allah berikan kesehatan yang memudahkan kita untuk beribadah. Nah, itu. Atau nanti usia kita ini yang diberikan oleh Allah, ternyata usia ini karena rahmat Allah, ternyata banyak sekali manfaat dari usia yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang usianya panjang, tetapi tidak ada rahmat khusus di dalam usia tersebut. Maka usia itu hanya akan berjalan begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Nah, khususnya juga bagi kita tentu kasih sayang Allah nanti di akhirat. Allah masih menyimpan kasih sayang Allah 99 rahmat Allah yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Nah, tentu rahmat Allah nanti di akhirat buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang jihad adalah surganya. Surga itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, inilah syarat. Nah, 3 syarat yang harus dipenuhi. Kalau nanti tidak kita penuhi yang 3 ini, itu hanya harapan-harapan kosong, angan-angan saja. Mereka berharap rahmat Allah, tetapi hanya berharap. Nah, jadi harus ada tadi 3 kata kunci. 1, harus punya harapan yang kuat kepada Allah, supaya Allah menurunkan rahmatnya. Yang kedua, terus pelihara, istiqomahkan dengan tekun harapan ini jangan sampai lepas. Kemudian tempuh cara-cara untuk mewujudkan datangnya rahmat Allah itu. Dan Allah berikan petunjuk kepada kita, datangnya rahmat Allah itu syaratnya ada 3 kalau dalam ayat ini. Mungkin nanti dalam ayat yang lain tentu akan ada. Dalam ayat ini ada 3. 1, harus beriman kita. Yang kedua, kita harus mampu berhijrah, gitu ya, memperbaiki diri terus, ya. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam rangka kita li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Nah, ayat ini kemudian ditutup wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim? Itu. Makna yang pertama, Allah Maha Pengampun karena sekalipun kita sudah berupaya beriman, berupaya berhijrah, berupaya berjihad, mungkin upaya-upaya kita ini masih belum maksimal. Sehingga kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan biasanya akan selalu saja ditutup dengan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah. Karena dari apa yang telah kita lakukan masih terbuka sekali peluang kekurangan-kekurangan dari apa yang kita lakukan. Maka kita mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan Allah pasti akan mengampuninya kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita sudah beriman, kita sudah berhijrah, kita sudah berjihad, tetapi masih saja ditutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, ya, karena memang
upaya-upaya yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu selalu saja mengalami kekurangan-kekurangan. Kita berharap kepada Allah, harapan kita tinggi, tapi usaha yang kita lakukan belum maksimal. Maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah. Rahimun, dan Allah juga Maha Penyayang. Gitu ya. Artinya kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam beriman, dalam berhijrah, dalam berjihad, tetapi tetap dalam ukuran-ukuran batas-batas kemampuan kita. Karena Allah itu Maha Penyayang. Gitu ya. Allah tidak akan, dengan sayangnya Allah tidak menuntut melebihi dari kemampuan kita untuk berhijrah, untuk berjihad. Maka yang penting harapan tersebut, rahmat Allah ini harus betul-betul harapan-harapan yang sifatnya bukan duniawi, bukan hal yang sifatnya sementara, tetapi sesuatu yang substantif gitu ya. Kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat Allah yang memang kita harapkan Allah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sekilas yang bisa saya baca dalam beberapa tafsir dan juga renungan kita dari ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita untuk terus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk tidak putus-putusnya kita berharap rahmat Allah, dan juga berupaya dengan kuat bagaimana rahmat Allah itu bisa diberikan oleh Allah kepada kita dengan 3 syarat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya dan juga buat jamaah semua. Kalau ada salah dan khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah menjelaskan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya seputar tema kita tentang keutamaan berhijrah di jalan Allah, kami persilahkan. Mungkin bisa open mic. Ada? Kalau belum ada mungkin ini Ustadz untuk ada waktu sedikit sebelum Isya. Berbicara tentang hijrah ini tentu bersinambungan tentang berkaitan dengan keistiqomahan seseorang. Kemudian seseorang yang sudah berhijrah tetapi masih sulit istiqomah, apalagi di zaman yang sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh manusia. Ini sebaiknya gimana Ustadz agar berhijrah juga bisa beristiqomah gitu Ustadz? Betul. Ya, jadi yang pertama tentu niat berhijrahnya harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang berhijrah itu karena mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Misalkan saja kok hidup saya begini-begini saja ya, gitu ya. Dulu kami pernah sukses kok sekarang tidak sukses. Akhirnya kita berusaha untuk berhijrah. Tapi motivasinya sukses secara duniawi, tentu hal ini akan memudahkan goyahnya niat kita untuk berhijrah. Maka yang pertama hijrah itu ya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka kita tidak sendiri lagi ketika ada mengalami penurunan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menguatkan niat kita kembali, karena memang kita dari semula niat berhijrahnya betul-betul niat ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang juga harus memahami betul bahwa sebagaimana kata dari hijrah itu, yaitu atarku atau meninggalkan. Meninggalkan itu tidak mudah gitu ya. Meninggalkan sesuatu yang pernah dimiliki. Meninggalkan sesuatu kebiasaan yang pernah sejak sudah kebiasaan dilakukan kemudian ditinggalkan. Itu memang tidak ringan gitu, dan itu harus disadari bahwa hijrah itu selalu butuh perjuangan.
Nah, dan yang ketiga, tentu harus dipahami juga bahwa berhijrah itu dalam rangka untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Perbaikan ini bukan hanya perbaikan yang sifatnya duniawi, tetapi perbaikan yang substantif. Nah, dengan demikian maka kita akan terus waspada untuk membaca situasi dan kondisi yang menjadi tantangan dari hijrah tersebut. Nah, terus kita akan merasa seperti tersebut, maka kita akan bisa kembali mengingat lagi tentang kebaikan dari hijrah itu, gitu, sehingga kita bisa menguatkan kembali itu. Nah, tetapi memang akan naik turun ya, namanya orang berusaha untuk berbuat kebaikan atau menuju kepada yang lebih baik ya, dan itu tidak ringan saya katakan tadi, maka pasti akan mengalami naik turun. Nah, dengan demikian terus harus bermuhasabah, mengembalikan kembali niatnya sejak semula, mengistiqomahi lagi, berupaya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menopang terlaksananya upaya-upaya kita untuk menuju ke arah yang lebih baik, ya, mewaspadai semua bahaya-bahayanya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita akan segera kembali on fire lagi untuk berhijrah. Ya, itu mungkin begitu Mas Awin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Kholis telah menjawab tadi satu pertanyaan, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita dan bisa mengambil hikmahnya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kholis. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ini waktu sudah Isya, mungkin kita cukupkan dulu kajian tafsir kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Kholis yang telah menyampaikan materinya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Amin. Kami akhiri, mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.